Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Dari bukti-bukti yang ada, kami memperkirakan bahwa letak Kerajaan Tarumanegara berada di daerah Bekasi. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Tarumanegara berarti sebuah negara yang berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Tepatnya, pusat kekuasaan Tarumanegara berada di antara Sungai Chandrabaga, Citarum, Ciliwung, Cisadane. Nah, lokasi tersebut menjadi lokasi awal berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Menurut bukti dari Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara terdapat perluasan daerah pada masa kekuasaan Purnawarman yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Karawang, dan juga Cirebon. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembentukan kerajaan atau silsilah raja. Di Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara berkuasa di wilayah Jawa Barat dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Pendiri dari Kerajaan Tarumanegara bernama Jayasingawarman yang berkuasa selama 24 tahun atau selama 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seorang maharesi atau pendeta berkebangsaan India dari dinasti Salankayana, India. Jayasingawarman memutuskan ke Nusantara dan mengungsi karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Kemudian Jayasingawarman menikah untuk memperkuat kekuasaannya dengan anak Dewa Warman ke-8 yaitu Dewi Minanata dari Kerajaan Salakanegara yang berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Nah, pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan Kerajaan Salakanegara berpindah ke Tarumanegara. Jadi, status Kerajaan Salakanegara berubah menjadi kerajaan daerah. Di sisi lain, Kerajaan Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Hingga pada tahun 382 Masehi, Jayasingawarman meninggal dunia, sehingga kekuasaannya digantikan oleh putranya yang bernama Darmayawarma. Darmayawarma ini berkuasa selama 13 tahun atau selama 382 sampai 395 Masehi. Ia mempunyai gelar Raja Resi Darmayawarma Nguru. Nah, sayang sekali nih, tidak banyak data catatan yang menyatakan keberadaan Darmayawarma di dalam sejarah. Namun, mengacu pada naskah Wangsakerta yang mengatakan bahwa Darmayawarma menggantikan kekuasaan ayahnya. Setelah Darmayawarma wafat, kekuasaan diberikan kepada putranya yang bernama Purnawarman. Purnawarman ini berkuasa selama 39 tahun atau selama 385 sampai 434 Masehi. Purnawarman mempunyai gelar Sang Pramda Sakupurusa. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Dalam prasasti Ciareten, prasasti Kebun Jeruk, dan prasasti Kebun Jambu menjadi bukti bahwa Raja Purnawarman memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan pemerintahan Tarumanegara, seperti halnya Purnawarman yang membangun sistem saluran irigasi dan pengairan Kerajaan Tarumanegara. Kepemimpinan Raja Purnawarman ini akhirnya diteruskan oleh putra sulungnya yang bernama Winuwarman yang memerintah mulai tahun 434 sampai 455 Masehi selama 21 tahun. Ia mempunyai gelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswara Digwijaya Tunggal Jagatpati. Raja Wisnuwarman wafat kemudian digantikan oleh putra sulungnya yaitu Indrawarman yang memerintah mulai dari tahun 455 sampai
15 Masehi. Selama 60 tahun, Wisnuwarman ini memiliki gelar Sri Maharaja Indrawarman Sang Paramarta Sakti Mahapabawa Lingga Triwikrawa Buah Natala. Setelah Raja Indrawarman meninggal dunia, selanjutnya digantikan oleh putranya, yaitu Raja Chandrawarman yang memimpin mulai tahun 515 sampai 535 Masehi atau selama 20 tahun. Raja Chandrawarman ini memiliki gelar Sri Maharaja Chandrawarman Sang Hariwangsa Purusa Sakti Suralaga Wageng Paramarta. Setelah beliau meninggal, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Suryawarman. Suryawarman ini memimpin pada tahun 535 sampai 561 Masehi atau selama 26 tahun. Dalam memimpin kerajaan, Raja Suryawarman ini memusatkan pemerintahan kerajaan di daerah Timun, sekarang menjadi daerah Cirebon. Atas pilihan Raja Suryawarman itu, akhirnya terdapat kerajaan kecil yang tumbuh bernama Kendan di daerah Bandung dan Garut yang dibangun oleh menantunya sendiri bernama Manikmaya pada tahun 612 Masehi. Akhirnya kerajaan Kendan tumbuh pesat atas dorongan kerajaan Galuh yang pada saat itu dipimpin oleh Cicit Manikmaya. Nah, selanjutnya ada kerajaan Suryawarman digantikan oleh anaknya yaitu Raja Kertawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 561 sampai 628 Masehi. Raja Kertawarman ini menjadi raja paling lama yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Selama 67 tahun, Raja Kertawarman digantikan oleh adiknya yang bernama Sudawarman. Raja Sudawarman memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 628 sampai 639 Masehi selama 11 tahun. Nah, raja ini digantikan oleh putranya yaitu Raja Hariwangsawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun 639 sampai 640 Masehi. Raja Hariwangsawarman ini adalah raja Tarumanegara yang memerintah paling singkat, yaitu selama 1 tahun. Raja Hariwangsawarman ini meninggal dunia karena dibunuh oleh Brajagiri, anak angkat dari Raja Kertawarman yang merasa terhina. Pangkatnya diturunkan dari Senupati menjadi penjaga pintu gerbang istana dan sering dihina, juga dikecilkan oleh warga dan raja. Raja Hariwangsawarman ini digantikan oleh menantunya yaitu Raja Nagajayawarman yang memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 640 sampai 666 Masehi selama 26 tahun. Mempunyai gelar Maharaja Nagayawarman dan Mastya Jaya Satru. Raja Nagajayawarman ini digantikan oleh putranya yang bernama Raja Linggawarman yang memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 666 sampai 669 Masehi selama 3 tahun. Ia memiliki gelar Sri Maharaja Linggawarman Atmahari Wangsa Panunggalan Tirta Bumi. Raja Linggawarman ini adalah raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga lanjutan pemerintahan kerajaan Tarumanegara terputus. Linggawarman hanya mempunyai 2 putri yang bernama Dewi Manasih dan Soba Kancana. Agar garis keturunan tidak terputus, maka Raja Linggawarman menikahkan Dewi Manasih dengan Tarusbawa, raja pertama kerajaan Sundagala. Sedangkan Soba Kancana dinikahkan oleh Dapuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Nah, pada abad ke-7 kerajaan Tarumanegara telah mengalami keruntuhan karena serangan yang bertubi-tubi dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang ada di kerajaan Tarumanegara. Sistem kerajaan di Tarumanegara ini menganut sistem monarki absolut, yang artinya sistem pemerintahan ini dipimpin oleh raja memiliki otoritas penuh untuk menjalankan pemerintahan. Selama 3 abad berkuasa, kerajaan ini diperintah oleh 12 raja secara turun-temurun.
Namun, Kerajaan Tarumanegara baru mencapai masa kejayaannya pada masa raja yang ketiga, yaitu Purnawaman. Pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, Maharaja Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, bijaksana, sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Sistem kerajaan juga sudah teratur seperti adanya hukum dan keadilan. Walaupun dalam prasasti-prasasti tidak memberikan banyak detail akan sistem hukum yang diterapkan, tetapi adanya kemungkinan besar hukum yang berlaku didasarkan kepada adat istiadat dan pengaruh hukum Hindu. Sistem kerajaan dalam kekuatan militer juga sangat cukup signifikan karena adanya perluasan wilayah Kerajaan Tarumanegara dan pertahanan dari ancaman eksternal menjadi bukti bahwa sistem kerajaan dalam bidang militer cukup bagus. Kerajaan Tarumanegara juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan Cina, dinasti Cina, meski bukti-bukti dari dinasti Cina tidak mengacu terjelas kepada Kerajaan Tarumanegara. Namun, ada kesesuaian di dalam catatan dinasti Liang pada abad ke-6 dengan prasasti kebun kopi. Sistem kepercayaan di Kerajaan Tarumanagara terutama dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha dan India. Hal tersebut dibuktikan dengan dua peninggalan candi Hindu yang ditemukan di Cibua, Karawang, menunjukkan kepercayaan terhadap Wisnu, dan satu kompleks luas di tepi Sungai Ciliwung yang memperlihatkan peninggalan agama Buddha berbentuk stupa dan sisa arsitektur peribadatan lainnya yang terbuat dari batu bara. Selanjutnya, seni bangunan, saluran irigasi, dan pengairan Kerajaan Tarumanegara menjadi bukti pembangunan infrastruktur yang terkenal, seperti pada prasasti Tugu yang mencatat penggalian Sungai Gomati yang dibangun oleh Purnawaman sepanjang 12 km, berfungsi untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Dengan adanya sistem irigasi, bencana alam berupa banjir dan kekeringan dapat dihindari. Selain itu, terdapat proyek perbaikan irigasi seperti perbaikan irigasi Kali Gangga, perbaikan irigasi Kali Cupu, perbaikan irigasi Manuruk dan Cimanuk, dan penggalian Sungai Citarum. Sistem irigasi ini juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian rakyat Tarumanegara dan kerajaan. Nah, selanjutnya seni rupa. Kerajaan Tarumanegara mempunyai beberapa peninggalan budaya dalam bidang seni rupa. Di antaranya ada Prasasti Ciarutan. Prasasti Ciarutan merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciarutan Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditandai dengan bentuk tapak kaki raja, Purnawarman, dan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Tulisan yang ada di dalam prasasti Ciarutan terbentuk puisi India dengan irama anustup yang terdiri dari 4 baris. Nah, selanjutnya ada Arca Rajasari. Arca Rajasari adalah sebuah peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar wilayah Jakarta. Arca Rajasari menggambarkan tentang Raja Purnawarman yang memiliki sifat seperti Dewa Wisnu. Nah, selanjutnya Prasasti Tugu. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut ditemukan di Kampung Batu Tugu, Desa Tugu. Isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.